just for today. Hari ini gimana caranya saya tidak ketemu narkoba. Begitu lagi besok. Ini yang namanya PNS, Podcast Ngobrol Santuy. Hai semua, bersama saya Jafir dan Komit. Kembali bersama kita di acara PNS Podcast Ngobrol Santuy. Nggak ada. Ya. Ini kan saat-saat ini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya memberantas narkoba. Ya. Di lingkungan kepolisian pun juga lagi gencar-gencarnya. Memang narkoba itu kita nggak bisa salahkan penggunanya, harusnya pabriknya atau yang menjualnya yang kita salahkan. Itu yang belum tersentuh. Itu yang mesti karena suka bersifat politis gitu. Nah, ada beberapa referensi untuk nih adik-adik bina kita juga. Mereka ini dulu pernah jadi user dan masuk di dalam lingkungan itu. Tapi sekarang mereka ini sudah hijrah. Mungkin gimana kalau kita tanya aja mereka, ya kita tanya-tanya, kita cilik-cilik. Jadi ada pengaruh spiritual juga. Jadi ada hijrah dan pengaruh seksual. Oke, benar? Siap. Kita tanya langsung ya. Bisa diperkenalkan dari ujung sana siapa? Dengan siapa? Saya Fajar, umur saya 45 tahun. Saya lahir di Jakarta. Oke, ini sebelahnya. Saya Arman, umur 43 tahun. Berarti udah Siap ya, Arman. Lewat ya supaya. Amin, alhamdulillah. Kita nanya langsung ya. Jadi apa sih yang memicu adik-adik kita ini ya terlibat narkoba, dan bagaimana perasaan kalian saat pertama kali menggunakan narkoba? Mungkin bisa dari Fajar jelaskan. Gini, ini kalau saya cerita panjang mungkin nggak selesai ya. Jadi kita cerita singkat aja. Awal saya kenal narkoba itu dulu kira-kira tahun berapa ya? Mungkin saya masih sekolah, duduk di sekolah SMP ya. SMP. Itu sekitar tahun 95. Kalau nggak salah saya kelas 3 SMP. Jadi awal saya kenal narkoba itu dulu, jadi kita kan suka nongkrong bareng tuh sama teman-teman. Dulu saya tuh dikenalkan dengan yang namanya ganja dulu ya. Ya mungkin saya nggak usah terlalu tutupin, jadi saya apa ada. Cimeng ya. Cimeng. Kalau dulu kita bilangnya cimeng ya. Cimeng. Saya lihat teman saya bilang itu isep apa ya gitu. Saya bilang enak gitu. Kebetulan dulu kan kita waktu SMP suka ngeband gitu ya kan. Jadi kalau sebelum ngeband tuh, wah pada ngisep dulu. Saya bilang itu isep apaan tuh? Cobain dulu enak. Gitu. Akhirnya di situ saya coba, kok gini ya rasanya gitu. Tapi happy gitu loh, tawa Enak ya. enak, tawa ke TV. Nah berujung jadi lanjut tuh. Jadi kita sering konsumsi, sering nongkrong bareng, tapi mungkin nggak terlalu intens setiap hari ya, karena kan waktu itu kita juga masih SMP itu untuk kita main bebas itu kan masih belum ya, karena kita masih benar-benar dibatasin sama orang tua kita kan. Jadi kita yang kalau kita pas keluar tiba-tiba ada teman nongkrong sini nongkrong sini bareng, akhirnya kita pakai gitu. Ya jadi kalau buat awalnya saya memang itu dari mulai ganja, saya pakai ganja dari mulai SMP sampai saya lulus SMP itu, jenjang SMA itu grade-nya naik.
Waktu itu di tahun 96, 97 itu di mana yang lagi tren yang namanya bubuk haram lah ya, bisa dibilang tuh ampasnya heroin yang dengan bahasa kata gaulnya itu putau. Beralihlah saya ke situ. Tapi itu juga saya juga nggak yang langsung saya coba-coba. Itu juga ada sebenarnya pada saat saya tahun 96 itu saya udah mulai duduk di bangku sekolah SMA ya. Kebetulan waktu itu saya juga alhamdulillah saya punya orang tua juga yang disiplin, Strength lah ya. strength, tapi punya kebebasan juga lah karena melihat saya sudah dewasa ya kan. Dan kondisinya waktu itu saat itu orang tua saya juga dalam kondisi yang alhamdulillah mapan dan ada. Dulu saya tuh kalau kemana-mana tuh kayak misalkan maaf nih bukannya itu, jadi kayak teman-teman saya pergi naik motor gitu kan, saya pengen punya motor tapi orang tua saya nggak pernah kasih saya naik motor, jangan, nggak boleh gitu. Sampai suatu ketika karena Allah kasih rezeki lebih mungkin ya, kebetulan di tempat kita tuh, di rumah kita tuh ada mobil lebih lah ya. Kebetulan orang tua kita punya kendaraan lebih, nggak dipakai. Akhirnya saya pelan-pelan saya colong, saya bawa kabur ya kan. Sampai akhirnya di titik saya dipercaya, saya dikasih kendaraan. Nah, mulailah di situ dunia pergaulan saya terbuka yang lebih jangkauan itu lebih bebas lagi gitu. Nah, di situ saya ketemu dengan komunitas teman-teman yang suka nongkrong gitu. Awalnya saya lihat apa sih nih? Lu gila ya. Bedak disedot-sedot gitu ya kan, bahasanya gitu kan dulu kan. Gua nggak suka gituan. Takut gua ngeri mati gitu ya kan. Akhirnya saya coba untuk nyimeng gitu kan. Sampai akhirnya pada titik saya duduk bareng sama teman yang pakai gitu, lu coba dulu. Akhirnya ya udahlah, saking menghargai, ya gue disuruh coba, saya cobain. Itu yang apa ya, yang bisa dibilang ya memang I believe I can fly. Ya itu dong. Nah, benar itu memang gila enak banget gitu. Tapi walaupun ada sisi nggak bagusnya gitu. Kita kalau pakai kayak gituan tuh, kalau kebanyakan tuh kita bakal muntah-muntah gitu. Tapi fly-nya tuh yang benar-benar fly gitu. Sampai akhirnya 96, 97 gue udah mulai apa ya, mulai candu lah tuh dengan bubuk itu. Dan didapatnya tuh waktu itu gampang banget, mudah banget. Kebetulan di daerah saya itu waktu itu di Jakarta Timur ya, itu gampang banget, banyak banget bandar-bandarnya, gampang, dan belinya juga Gampang diperoleh. gampang beli. Dan gimana gue belinya ya, akhirnya gue coba untuk bohongin nyokap, bohongin bokap, buat dapetin duit biar gue bisa beli gituan. Sampai akhirnya udah susah bohong, akhirnya gue ambil uang, gue colong duit orang tua gitu kan. 97 itu 98 lulus sekolah, sampai akhirnya saya waktu itu kuliah, saya masih menjadi pemakai aktif tuh tahun 98 itu. Saya kuliah di universitas ternama lah di Jakarta. Saya masuk, ternyata di dalam lingkup kampus itu lebih gila lagi. Pergaulan ya. Pergaulannya dan wadah mereka yang menggunakan narkoba itu ya memang rata-rata hampir saya lihat 80% rata-rata mereka pengguna itu di kampus itu. Ini kalau cerita bisa satu hari. Bagaimana dengan Arman, bisa jelaskan? Ya, kalau saya sih berawal ya nggak beda-beda jauh. Ya artinya Betty lah ya. Betty. ya dengan selisih umur 2 tahun, ya walaupun saya lebih muda, bahkan tahu dia bermain seperti apa, tapi pada saat itu saya sendiri masih punya jalan yang berbeda. Artinya
sempat mencoba, cuman sampai nggak sampai yang hanyut larut lah, terbawa lah gitu loh. Pada saat itu masih bimbang, masih pengen, tapi sekedar mencoba ya. Dia berawal memang dari lingkungan lah pastinya kan. Semuanya ya. Lingkungan ya, berawal kita mencoba, berawal kita diajak gitu kan, sampai akhirnya nggak diajak aja kita ngikut gitu. Nggak diajak aja kita nyusul gitu. Arman kan dengan Fajar ceritanya nggak jauh beda ya. Betul. Ya, dari awalnya nongkrong ikut-ikutan. Nah, pasti kan proses untuk berhentinya juga berbeda lah ya. Cara. Berbeda pasti. Kenapa pada akhirnya kok udah gue berhenti? Berarti Apa sih yang memicu kalian berdua akhirnya stop? Apakah ada faktor keluarga atau faktor yang lainnya, atau mungkin bertemu dengan guru spiritual? Itu kayak gimana? Kalau Fajar dan Arman gimana? Kalau saya pribadi, ya kalau kita bicara faktor, semua orang pasti ngalamin lah. Banyak faktor ini, faktor itu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Kemauannya ya. Kemauannya, tekad kita untuk bisa berhenti. Ya, terutama ya jujur. Dulu berkali-kali untuk mencoba berhenti itu susah banget. Susah banget. Cuman ya kalau menurut saya sih Allah udah memberi hidayah ke saya untuk Dari awal badan sehat, lalu jadi user, kemudian berhenti, itu body gimana? Oh, rasanya, wah gue mau berhenti total nih. Jadi gini, seperti yang tadi perjalanan saya ceritakan, berujung pada tepatnya tahun 2002 ya. Itu di situ saya udah mulai nggak sanggup. Sampai mama saya itu dia sakit gara-gara mikirin saya. Iya. Cuma 2 perkataan dia buat saya. Kamu mau mati atau mau sembuh? Terus saya bilang sama mama saya, Ma, saya sudah nggak sanggup. Saya mau berhenti. Cuma badan ini nggak terima, saya bilang. Akhirnya dia putuskan, ya udah. Ini ada tempat rehabilitasi, dia bilang. Kalau kamu mau, kalau kamu sayang sama mama, kamu ikutin keinginan mama. Ya udah, Ma. Masuk berapa lama ke sana? Waktu itu saya masuk rehabilitasi itu 8 bulan. Kalau Arman? Kalau saya nggak masuk rehabilitasi, cuman kalau saya menjalani pendidikan di pesantren ya pernah, cuman beda-beda dengan masalah yang ya narkoba sekarang ini gitu loh. Sebelum jauh dari narkoba saya memang udah masuk ilmu pesantren gitu, masuk sekolah pesantren. Tadi kita dengarkan kalian berdua sedang hijrah. Ada nggak sih yang dirugikan pada saat kalian proses hijrah itu, atau pertobatan kalian itu? Ada nggak sih yang dirugikan? Mungkin keluarga, mungkin ya keluarga tuh besar ya, orang tua, istri, anak. Nggak apa-apa diceritakan ini. Ada nggak kesulitan pada saat proses hijrah? Karena di sini ada orang tua, ada istri, ada anak, ada kakak, ada adik, saudara. Bisa dikatakan Fajar? Kalau untuk kerugian sih banyak ya, banyak. Terutama waktu kita, umur kita. Oh iya. Menyesal jadinya kan? Karena waktu kita banyak terbuang untuk menghadapi hal yang seperti itu gitu. Yang seharusnya kita bisa kuliah tinggi, kita bisa lulus mungkin dengan cita-cita kita gitu. Semua terbengkalai. Orang tua banyak mengeluarkan biaya untuk kita. Tapi ya itu, dengan tekad dan saya bertekad, saya niat. Saya bilang sama mama saya mau sembuh, saya harus sembuh. Dan satu keyakinan dalam hati saya cuma satu, just for today. Gimana caranya saya hindari narkoba untuk hari ini?
Lalu next besok begitu lagi. Hmm. Hari ini gimana caranya saya tidak ketemu narkoba. Begitu lagi besok. Alhamdulillah saya bisa terlepas. Walaupun selama 8 bulan di rehabilitasi itu benar-benar apa ya? Saya tuh digembleng benar-benar secara rohani, secara jasmani semuanya. Tapi ya karena tekad, saya yakin saya bisa sembuh, saya bisa selamat. Alhamdulillah, saya bisa survive sampai hari ini. Alhamdulillah. Kalau aku Ya, sama sih. Ya, makanya tadi kembali lagi, kalau saya pribadi ngerasa, ya pada saat saya bisa tinggalin semua, ya pastinya hijrah. Pertama hijrah dari lingkungan. Oh, dari pergaulan. Lingkungan, pergaulan, saya tinggalin. Ya, di situ dapat banyak introspeksi diri ya, merenung gitu loh. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah saya untuk saya bisa ngejalanin sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Itu benar-benar. Kalau dibilang sholat itu tiangnya agama, benar. Itu nyata, real itu. Benar. Itu sholat itu salah satu penghalang kita untuk berbuat yang jauh, untuk macam-macam, apa segala macam. Itu real. Nyata itu sholat itu. Nah, dalam proses hijrah, kalau Arman dan Fajar, selain orang tua pasti nomor satu yang ya. Itu ada gak selain orang tua yang benar-benar bisa akhirnya hijrah? Siapa yang membantu hal itu selain orang tua ya, keluarga? Siapa nih yang jawab nih? Boleh Arman dulu. boleh. Kalau saya pribadi, saudara terdekat. Saudara mendukung ya. Wow, udah jelas. Kita hidup bersaudara, nggak hanya kita menerima yang baik-baik atau maksudnya yang enak-enak aja, keuntungan nggak. Iya. Tapi di dalam hidup perjalanan itu, semua itu orang terdekat kita, teman, bahkan kerabat, sahabat. Tapi kembali lagi ke saudara itu Benar-benar support ya. Iya. tuh. Kalau Fajar, Ya selain diri kita sendiri betul saudara, karena orang-orang macam kita ini bisa dibilang orang-orang yang memang harus dirangkul, bukan dikucilkan. Iya, betul. Karena dengan dirangkul maka kita akan merasa berbesar hati bahwa mereka semua masih bisa menerima kita. Bagaimana caranya ya? Ya itu, kita harus selamat, kita harus berjuang, kita harus bisa lepaskan itu semua. ya artis itu kan kita tahu ya, ada orang artis taubat pakai gitu ya. Nah, ini kira-kira masih ada keinginan kayak gitu nggak? Arman atau Fajar? Kalau saya pribadi dulu ya, saya dulu ya. Setelah pun saya berhenti dari yang namanya tadi Putau itu 2002, saya masih ada relapse lagi. Tapi nggak itu yang saya pakai. Mungkin saya bisa lebih ke alkohol. Oh iya. Kadang-kadang saya nyimeng gitu. Tapi tidak pakai dengan barang yang waktu itu Jadi saya yang benar-benar sama ya? saya niatkan untuk stop gitu. Sampai akhir endingnya saya itu benar-benar clean itu 2000 setelah mama saya meninggal. Almarhum mama saya meninggal 2011, itu baru saya benar-benar bisa berjalan berdiri. Gue ini mau apa? Kalau gue nggak rubah hidup gue mau jadi apa gitu? Di situ baru saya bisa. Kehilangan mama ya, jadi termotivasi untuk benar-benar udah stop gitu ya. Jadi kita tarik kesimpulan saat ini perubahan posisi mereka itu adalah mereka benar-benar hijrah. Memang hijrah itu susah, nggak bisa yang Instan. tidak bisa. Ya. Ada pada saat mereka mau berubah, boleh ada. Tapi saat ini kalau yang saya tahu sih memang sudah totality mereka hijrah. Itu peluang positifnya. Seperti kata Akmal, dia sholat untuk mungkin Fajar juga ingat sama Allah, apalagi dengan baik orang tua pasti penyesalan besar sekali gitu. Mungkin kalau ditarik mundur, kan ini nggak bisa tarik mundur lah. Ditarik mundur dia nggak akan tahu sedikit. Saya sangat yakin anak-anak Indonesia kalau tahu begini sama-sama Islam. Nah terus kan
apa pengaruhnya setelah kalian ini berubah? Pengaruhnya ini kan kata untuk kucilkan. Nah sekarang pengaruhnya dari Fajarul. Kalau pengaruhnya apa ya? Kalau sekarang kalian berhenti ya, iya. totality. Dulu mungkin setelah kita berhenti ketemu teman-teman yang masih seperti itu, kita merasa kayak takut gitu ya kan. Ya. Mereka masih pada pakai gitu cemen itu. Tapi karena kita memang mau stop, Ya. jadi kita yang harus gimana caranya mereka yang takut sama kita. Iya. Akhirnya mereka yang segan sama kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya udah Allah kasih jodoh juga, Allah kasih istri benar-benar yang memberi support luar biasa buat saya. Banyak perubahan dalam hidup saya. Alhamdulillah. Anak-anak juga. Ya. Jadi ya saya nggak pernah merasa dikecilkan, saya nggak pernah merasa, justru saya perjalanan hidup saya akan menjadi suatu pembelajaran buat saya ketika suatu saat nanti anak-anak saya sudah dewasa, saya lebih tahu bagaimana cara saya menilai anak-anak saya, mengawasi anak-anak saya itu aja. Kalau Abang gimana perubahan pada keluarga dan teman-teman yang tadi ya dikucilkan di keluarga ya, dihina, dipanas banget, sekarang setelah berubah apa? Nah, Ya, setelah udah ngerasain perubahan, ya pastinya survive aja. Ya, kita kan bertemu teman, bergaul, konsepnya kan nggak hanya di dunia narkoba. Jadi saya nggak pernah takut. Lu mau berteman sama gue syukur, enggak ya udah gitu loh. malu kalau menambah komandan narkoba. Malu, nggak ada malunya. Kenapa harus malu? Iya kan, pada saat itu kan kita nggak pernah ada punya pikiran yang positif. Udah. Kita bukan maling ya, Pak. Oke. Nah sekarang saya pengen tahu nih dari kalian berdua nih, Iya. dari Fajar nanti Ampan ya. Pesan moral apa sih buat teman-teman kita yang di luar sana PNS yang di luar sana. yang masih menggunakan pesan moralnya lah ya. Karena pasti banyak yang mendengar nih. Oh, barangkali nanti mereka kalian perlu jadi inspirasi mereka untuk berhenti. Pahala juga. Pesan moralnya dari Fajar nanti ke Arman. Kalau saya pribadi pesan moralnya apa ya? Buat teman-teman yang mungkin belum pernah, atau udah pernah, atau bahkan mungkin masih, ya, sebaiknya stop. Karena memang apa yang lo lakuin itu semuanya cuma kesenangan sebentar ya, cuma sekejap doang. Lo harus berpikir lebih real depan. Hidup ini cuma sekali. Jadi lo harus apa ya? Ya boleh, nggak inilah ya. Kalau lo pengen tahu, coba silakan, tapi jangan menjadi seorang yang menjadi candu aktif. Jadi hidup ini cuma sekali, jangan pernah sia-siakan. Kita manusia harus banyak bersyukur. Ada peribahasa begini, ketika kita duduk sama orang yang sudah menikah, lalu dia berkata dia rindu dengan masa lajangnya. Ketika kita duduk, ketika saya duduk dengan orang yang belum menikah, sungguh dia sangat iri dengan orang yang sudah menikah. Ketika saya ngobrol dengan orang yang kaya, dia bercerita, dia rindu dengan masa-masa saat dia miskin. Ketika saya ngobrol dengan orang yang miskin, sungguh dia menghinakan kemiskinannya dan dia berpikir kapan saya akan kaya. Oke. Saat saya ngobrol dengan orang tua, dia mengeluhkan waktu masa mudanya. Saat saya ngobrol dengan anak-anak, dia berkata kapan saya menjadi dewasa. Dan saya berkata dengan diri saya sendiri, saya bertanya. Saya ceritakan tentang sikap-sikap mereka. Hati kecil saya berkata, mereka sesungguhnya mereka itu bahagia. Cuma satu, mereka tidak bersyukur. Iya. Jadi itulah kurangnya hidup kita, bersyukur. Karena tidak ada yang lain, Allah akan berikan kepada kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan berikan surga kepada kita. Jangan pernah berhenti buat bersyukur, karena nikmat Allah tidak pernah libur. Yes. Dari Arman, pesan moralnya apa? Ya, pesan moralnya sebenarnya nggak jauh.
saya bisa, kenapa kalian enggak? Ya kan? Jangan pernah untuk mencoba lagi. Karena dulu saya sempat berkali-kali dalam hitungan waktu bulan, tahun, sempat berhenti. Karena berani untuk mencoba lagi, akhirnya terjebur lagi. Jadi kuncinya tinggalin benar-benar, fokus, cari kesibukan benar-benar supaya kita lupa. Kalau dulu kita mencari narkoba untuk kesibukan, Wah. tapi sekarang cari kesibukan untuk tinggalin narkoba. Luar biasa ya. Jadi pada Jadi bukan buat cari kesibukan, bukan buat narkoba lagi sekarang ya. Wah, enggak. Iya. Sekarang cari kesibukan Nyari cuan. untuk ya tanggung jawab kita lah nanti. Iya, iya. Gitu loh. Iya, iya. jadi pada menarik ya. Saya speechless ya. Karena ini kan kita kan memang nggak pernah menentu ke arah sana, tapi ini kan kita langsung dari Narasumbernya langsung, ya mengada-ngada, tidak dibuat-buat gitu kan. Benar kata adik-adik kita ini. Jadi ada satu ayat yang saya amalkan selalu kan. Mungkin ini juga lain sakatul alfi dan mulai nggak waktu minasa pada sakit. Kata Allah, sekarang kau bersyukur atas makhluk, maka tapi jika engkau kufur atas nikmatku, hendaklah azab itu sangat pedih. Mereka ini kita mungkin lebih tua dari mereka, tapi jangan salah, mungkin kita bisa ambil pengalaman dari mereka. Iya, iya. Karena apa? Setelah ini mereka tahu, oh ya, rupanya saya nggak bersyukur. Kehidupan mereka dulu masa lalunya dengan orang tua yang mapan berada, mereka lupa. Iya. Gitu. Untung Allah menyelamatkan. Betul. Kalau tidak ada kejadian, maaf, ibunda meninggal, mungkin nggak sadar, mungkin. Nah, dengan begitu Allah sadarkan dan putus sayangnya Allah kepada ibunda mereka, itu sehingga mereka berubah. Nah, jadi kesimpulannya tuh ya semoga mungkin Bali bisa kasih masukan. Yang satu lagi yang saya mau tanyakan, adakah kegiatan yang membantu kalian berdua pada proses hijrah itu atau setelah hijrah ya? Kegiatan apa sih yang kalian lakukan sehingga kalian benar-benar lupa akan udah lagu mau lupain yang lalu gitu ya? Ada kegiatan apa yang buat kalian? Aktivitas apa? Kalau Arman apa? Ya pasti cari kesibukan yang positif ya. Terus kita manfaatin waktu itu untuk kumpul. Kita ya kumpul lah bersama keluarga. Bahkan kalau kebetulan bapak saya juga masih ada, kita kumpul. Itu aja. Kita ambil yang positif-positif aja lah. Banyak hal positif yang udah kita lewatin, yang nggak kita kerjain, yang kita lalaikan tuh banyak gitu loh. Jadi ya untuk bisa kita hijrah kembali lagi untuk ke jalan yang benar ya, ambillah yang dulunya hal-hal yang udah kita lalaikan, kita tinggalin itu ya kita ambil lagi, kita kerjain lagi gitu loh. Kita untuk proses untuk bisa lebih baik lagi. Itu aja sih. Aja? Kalau saya pribadi lebih banyak ke apa ya? Jadi gini, kalau saya sih berpikirnya, alhamdulillah Allah masih kasih saya sehat sampai hari ini, karena udah banyak teman seperjuangan yang juga yang sudah Allah panggil duluan. Tutup usia. Jadi dengan sisa waktu yang ada, kalau saya sekarang lebih berpikirnya bagaimana caranya saya manfaatin waktu dengan apa ya, mungkin ibadah kali ya. Iya. Kalau saya dengan ibadah, walaupun mungkin saya nggak tahu seberapa banyak ibadah saya yang akan diterima, Iya. ya, tapi terutama sekarang saya masih ada orang tua, masih ada papa saya, mungkin masih ada satu jalan yang lebih gampang menuju surga. Ya, jadi mungkin maaf. itu saya lebih banyak waktu saya buat melayani orang tua saya itu aja. Berbakti. Luar biasa banget. Baiklah, sobat-sobat dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya dari para narasumber, stop narkoba, taubat, Iya. bersyukur.
Begitu kurang lebih ya. Betul. Betul. Baiklah, sampai kesempatan kalian berada. Terima kasih kepada para narasumber dari Fajar dan Arman atas penjelasannya. Semoga Sama-sama. ada hikmahnya Amin. bagi rekan-rekan yang di luar sana untuk stop narkoba dan tobat lalu bersyukur. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube Malika Multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.